Pelatih sekaligus manajer Eddie Reynoso mengatakan bahwa Canelo Alvarez akan menghadapi pemenang pertarungan penyatuan kelas berat ringan musim panas nanti antara Arthur Beterbiev versus Joe Smith Jr. pada 17 September jika Gennady Golovkin kalah dalam pertarungannya melawan petinju Jepang Ryota Murata. Untuk menghadapi pemenang antara Beterbiev versus Joe Smith untuk kejuaraan kelas berat ringan yang tak terbantahkan pada bulan September, Canelo juga harus mengalahkan juara WBA 175 Dmitry Bivol pada 7 Mei dalam pertarungan mereka di T-Mobile Arena Las Vegas. Dengan Beterbiev dan Smith bertarung di musim panas, itu tidak akan memberi pemenang banyak waktu untuk pulih sebelum harus kembali ke atas ring melawan Canelo pada 17 September. Tidak jelas apakah Reynoso telah memikirkan bagian itu karena dia akan menempatkan pemenang antara Beterbiev versus Joe Smith dalam situasi di mana mereka akan kembali ke kamp pelatihan segera setelah pertarungan mereka yang melelahkan. Itu tidak terlalu ideal dan mengingatkan kita pada apa yang terjadi dengan mantan juara kelas berat ringan WBO saat itu Sergey Kovalev ketika dia bertarung melawan Canelo pada November 2019. Saat itu Kovalev telah menjalani perang yang melelahkan kurang dari 3 bulan sebelumnya saat ia melawan Anthony Yarde pada 24 Agustus 2019. Ketika itu ia terpilih untuk melawan Canelo pada 2 November. Itu membuat Kovalev tidak punya banyak waktu untuk pulih dari pertarungannya dan kemudian dia harus berurusan dengan klausul rehidrasi yang membatasi bobotnya pada hari pertarungannya di 185 pound. Tidaklah ideal bagi pemenang Beterbiev versus Joe Smith nanti untuk melawan Canelo pada 17 September jika mereka sudah kehabisan tenaga dari pertarungan mereka. Kita tidak melihat bagaimana salah satu dari mereka bisa kembali ke atas ring untuk melawan Canelo dengan kondisi fit 100%. Tentu saja jika itu adalah keseluruhannya adalah gagasan dari Canelo yang bersedia bertarung dengan pemenang Beterbiev versus Joe Smith pada bulan September, kita tentu dapat memahami mengapa dia melakukannya. Ini memberikan waktu bagi Canelo beristirahat dengan baik melawan pemenang pertarungan itu. Canelo memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk kalah dalam pertarungan sementara melawan Bivol yang tak terkalahkan daripada Golovkin melawan Murata yang berusia 36 tahun. Reynoso tidak mengatakan apa rencana selanjutnya jika saja Canelo kalah dari Bivol dan sementara Golovkin menang dari Ryota Murata. Apakah Canelo masih maju dan melawan Golovkin pada bulan September berikutnya atau apakah dia mengambil resiko melawan Bivol untuk pertandingan ulang? Canelo akan mengambil risiko yang sangat besar dengan melawan Bivol untuk kedua kalinya jika dia dididik oleh orang Rusia seperti yang dilakukan oleh Floyd Mayweather Jr. pada tahun 2013. Kami memiliki beberapa klausul jika Saul tidak melawan Golovkin untuk beberapa hal. Mungkin ada luka, cedera, kecelakaan, dan lain-lain. Jadi, jika kami menang di bulan Mei, kami bisa membuka pintu untuk bertarung melawan pemenang pertandingan antara Beterbiev dan Joe Smith. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Bob Arum, dan ini adalah pertarungan yang saya pikir akan terjadi cepat atau lambat, kata Eddie Reynoso. Juara IBF WBC 175 yang tak terkalahkan, Arthur Beterbiev dipandang sebagai petarung peringkat 1 di divisi kelas berat ringan, dan dia diperkirakan akan mengalahkan juara WBO Joe Smith Jr. pada pertarungan mereka di musim panas. Kita harus melihat bagaimana penampilannya melawan Murata. Pertarungan itu akan menjadi pedoman untuk melihat apa yang ditawarkan Golovkin melawan Canelo, kata Reynoso berikutnya. Golovkin kemungkinan akan mampu menghancurkan Ryota Murata tanpa masalah pada hari Sabtu nanti di Saitama, Jepang. Murata belum pernah bertarung dengan siapapun petarung yang berada di level A selama 9 tahun dia berkarir, dan kita telah melihatnya dia dikalahkan dari Hassan Endam dan Rob Brant. Pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah Canelo mengalahkan Bivol pada 7 Mei nanti? Jika tidak, Canelo dan Reynoso perlu membuat keputusan karir yang penting, apakah akan mendorong pertandingan ulang atau melanjutkan karir Canelo berikutnya. Tetapi jika Canelo ingin mengikuti jejak para legenda olahraga tinju, tentu dia akan menghadapi Bivol dalam pertandingan ulang dan mempertaruhkan karirnya dalam pertarungan itu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana pertarungan kedua petinju hebat ini. Mampukah mereka mengalahkan lawan-lawannya untuk melanjutkan karir hebat mereka? Kita tunggu saja.